Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke, kita sekarang lanjut nih teman-teman, menyambung dari video sebelumnya. Jadi, di minggu ke-6 ini fokus kita adalah membahas sebuah kalimat efektif ya, teman-teman. Jadi fokusnya kita membahas di kalimat efektif. Nah, tadi di video sebelumnya kita kan sudah belajar gitu ya, saya sudah menjelaskan secara singkat apa sih sebenarnya kalimat efektif itu gitu ya. Kan kalimat efektif itu diharapkan dalam kalimat efektif itu diharapkan, kalimat yang disampaikan oleh penulis, yang disampaikan oleh penutur gitu ya, yang kemudian si pembaca atau juga si pendengar ini langsung mengerti, "Oh iya ini, oh iya ini." Jadi tidak menimbulkan makna ganda gitu ya, tidak menimbulkan sebuah ambiguitas gitu. Jadi ya benar-benar efektif ketika dengar tuh, oh iya langsung paham gitu ya, itu adalah kalimat efektif. Nah kemudian di sesi ini teman-teman, saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini, karena kan kalimat efektif ini diharapkan yang memang langsung tepat sasaran, yang memang langsung si para pendengar atau pembaca itu langsung mengerti. Nah, jadi karena harus seperti itu, harus langsung mengerti gitu ya. Nah, maka si kalimat efektif ini punya beberapa syarat. Oke, syaratnya yang pertama adalah kepaduan atau koherensi. Yang kedua, kehematan atau ekonomi bahasa. Jadi teman-teman ternyata hemat itu bukan hanya dari segi keuangan saja, tapi juga dari segi bahasa. Yang ketiga, kesejajaran. Yang keempat, ada ketegasan atau penekanan. Kemudian yang kelima ada kevariasian. Yang keenam ada kecermatan dan kesatuan. Dan yang ketujuh adalah kelogisan dan penalaran. Nah, saya akan coba bahas syarat-syarat kalimat efektif ini secara singkat lewat video ini. Oke, teman-teman, kepaduan atau koherensi. Apa sih yang dimaksud dengan kepaduan atau koherensi ini? Jadi teman-teman di dalam sebuah kalimat efektif ya, di dalam sebuah kalimat efektif itu harus adanya kepaduan, harus adanya hubungan, harus adanya korelasi antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kata per katanya itu harus sama gitu, sehingga tadi balik lagi fungsi dari si kalimat efektif itu, sehingga maknanya itu jelas yang tersampaikan. Oke. Nah, kemudian dari kepaduan ini, bagaimana supaya membuat kalimat ini jadi padu, jadi punya koherensi yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan tidak meletakkan kata depan. Jadi diharapkan tidak ada kata depan. Kemudian kalaupun misalnya mau digunakan kata depan, maka harus ada di depan objek gitu ya. Nah, terus ini yang penting, tidak terdapat subjek yang ganda. Sangat-sangat diharapkan di dalam kalimat efektif itu tidak ada subjek yang ganda. Karena kalau ada subjek ganda nanti bingung, jadi ini siapa gitu ya. Teman-teman ini nanti saya lanjut dulu ke yang lain. Kemudian ada yang namanya kehematan atau ekonomi bahasa, teman-teman. Jadi hemat itu bukan perkara masalah keuangan saja, karena di dalam membuat sebuah kalimat efektif, teman-teman pun harus hemat. Harus hematnya itu kenapa harus hemat? Balik lagi agar pembaca, agar pendengar itu bisa paham apa makna dari kalimat yang teman-teman buat. Nah, salah satu caranya agar kalimat itu menjadi hemat, maka tidak terjadi pengulangan subjek sama seperti yang koherensi itu. Jadi sangat-sangat dilarang pengulangan subjek. Nah, kemudian karena kemarin teman-teman juga kenal sinonim gitu ya, kan ada mati, kemudian wafat gitu ya. Kaya misalnya, apa
dari sinonim-sinonim itu ya. Nah, kemudian diharapkan ketika membuat kalimat efektif itu teman-teman tidak usah membuat, 2 sinonim, membuat sebuah sinonim di dalam satu kalimat itu, karena nantinya juga akan membuat bingung ya. Itu dari segi kehematan, kemudian sekarang kita ke sejajaran ya. Jadi teman-teman, di dalam sebuah kalimat efektif itu harus sejajar. Jadi harus sejajar itu dalam artian, katanya itu, harus imbang gitu loh, antara yang, dalam kalimat itu katanya harus seimbang, tidak ada yang tumpang tindih sehingga nanti akan ada makna yang jelas di dalamnya. Jadi misalnya, Budi membaca buku di perpustakaan, kan itu sejajar ya, bukan, Budi membaca buku di pasar. Bukan maksudnya Budi tidak, kita tidak boleh membaca buku di pasar, bukan, tapi kan yang sejajar, yang sesuai. Oke, kemudian, maaf. Nah, ada juga ketegasan atau penekanan. Nah, teman-teman, ketegasan atau penekanan ini juga penting ya. Ketegasan ini, penekanan ini penting di dalam sebuah kalimat efektif. Karena setelah kita memberikan sebuah ketegasan atau penekanan di dalam sebuah kalimat, itu akan membantu pemahaman dari si pembaca atau si pendengar kalimat yang kita tuliskan atau yang kita ucapkan. Nah, tapi di sini ada repetisi nih teman-teman. Salah satu caranya melakukan ketegasan itu adalah repetisi atau pengulangan. Tapi ingat, pengulangan itu berbeda dengan double subject yang sebelumnya disampaikan. Nah, kemudian bisa juga mengubah kalimat dari aktif menjadi pasif. Itu akan bisa membantu sebuah kalimat efektif ini dalam hal ketegasan. Kemudian, maaf teman-teman, maaf. Ketegasan, sorry. Oh, sorry. Ketegasan ini terakhir ya, teman-teman ya. Oke, bentar saya lupa. Oke, ada kecermatan ya, ketegasan, kemudian ada juga kecermatan, maaf. Di sini ada juga kecermatan. Oke, kita ke sini. Tadi ketegasan, kita sampai sudah di ketegasan. Dari ketegasan kita ada kevariasian. Bagaimana dengan kevariasian? Nah, kevariasian itu kita memilih diksi-diksi kata untuk dibuat supaya kalimat itu menjadi kalimat yang efektif. Kemudian ada kecermatan dan kesatuan. Nah, kecermatan ini kita juga harus cermat dalam memilih kata per katanya. Sama seperti tadi, Budi membaca novel atau membaca buku di perpustakaan, tidak di pasar misalnya. Kelogisan atau penalaran. Nah, teman-teman, di dalam kelogisan atau di dalam penalaran ini pastinya sebuah kalimat itu harus bisa dimengerti, harus bisa masuk ke dalam logika kita, tidak yang ngawang gitu. Ya, oke teman-teman, itu saja tentang syarat-syarat kalimat efektif. Teman-teman bisa baca lagi lebih jelas. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca lagi di materi yang sudah saya berikan. Jangan lupa teman-teman mengerjakan smart learning dan juga mengerjakan tugas mandirinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.